selamat datang di ibadah Tahun Baru. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen beserta staf Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Intan Juni Kartika Hulu. Saya akan memandu acara kita ini dari awal hingga akhir. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya kita ada sampai saat ini dan kita dapat memasuki tahun 2022. Nah, sebelum kegiatan kita lanjutkan, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami, Bapa, sehingga kami juga boleh ada di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Tuhan boleh berkati kegiatan kami ini dari awal, pertengahan, hingga nantinya kami boleh mengakhiri. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu. Pimpin kami dan sertai kami. Hanya ini dalam singkat ini kami tebuskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, tentunya teman-teman semua pada penasaran kan bagaimana kegiatan selanjutnya? Tetap saksikan acara ini dari awal sampai akhir. Mari kita saksikan pujian yang sangat istimewa dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dari Prodi Teknik Sipil. Menuhiku
Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya para mahasiswa. Dalam ibadah kali ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, percaya Dia Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan pada hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi kami seluruhnya, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terlebih khusus kepada para mahasiswa kami, ya Tuhan, Immanuel Muda. Terpuji nama Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Amin. Baik, pada topik kali ini, percaya Dia Immanuel. Pertama yang harus kita perhatikan adalah, seringkali dalam hidup kita bertanya, untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Apa maksud daripada Tuhan dalam kehidupan kita? Di dalam Kejadian pasal pertama, ayat 26-28, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberkatinya dan berkata kepada mereka, beranak cuculah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah dia. Kemudian ada pesan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di muka bumi. Allah menghendaki kita untuk menjalankan tujuan Allah menciptakan seluruh semesta ini. Dan pada saat manusia diciptakan, yang serupa dan segambar dengan Allah itu, Allah bergorok karib dengan manusia. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah sebagaimana halnya digambarkan berjalan-jalan di Taman Eden. Dia bersekutu dan bergaul dengan manusia yang Dia ciptakan tersebut. Tapi kita tahu pasal-pasal berikutnya dalam kitab Kejadian, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka untuk mentaati Tuhan, supaya mereka bisa tetap setia dan tetap teguh menjalankan maksud ilahi, maksud daripada Tuhan untuk menciptakan mereka. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya pasal 59, kita bisa baca nanti ayat pertama sampai ayat ketiga, bahwa kejahatan karena kita melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, itulah yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Kemudian dikatakan bahwa dosa yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap manusia. Kita tahu suasana tadi pada saat penciptaan manusia. Di Taman Eden Tuhan tempatkan manusia dan Allah bergaul karib dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kejahatan terjadi, ketika dosa itu terjadi, inisiatif pertama daripada Allah, Dia mencari manusia. Dia berkata, Adam, di manakah engkau? Manusia yang telah berbuat dosa tersebut bersembunyi dari hadirat Allah, bersembunyi dari kehadiran Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada mereka, di manakah engkau? Apakah engkau telah melanggar ketetapanku sehingga kau menyembunyikan dirimu dan takut bertemu dengan Allah? Sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, inisiatif daripada Tuhan, tetap Dia ingin bergaul dengan manusia, Dia tetap ingin bersekutu dengan manusia, karena Dia telah menetapkan manusia sebagai pengelola dari segala yang Dia ciptakan. Kemudian manusia berkata, ya Tuhan, kami telah berdosa. Ada banyak ceritanya, kita baca nanti. Adam menyalahkan Hawa, kemudian Hawa menyalahkan ular, yang lambang daripada iblis yang telah menipu dia dengan memutarbalikkan fakta tentang kebenaran firman. Dan akhirnya manusia tersebut, kita tahu ceritanya, diusir dari Taman Eden. Terpisah dari hadapan Tuhan oleh karena dosa dan pelanggaran. Tetapi ingat bahwa sekalipun manusia telah berdosa, dosa menyebabkan dia tidak bisa bertemu dengan kekudusan daripada Tuhan. Tetapi Allah yang Maha Kasih,
Sekalipun dia membenci dosa, tapi dia mengasihi orang yang telah berbuat dosa ini. Allah menutupi manusia itu dengan kulit binatang. Ada binatang yang harus dikorbankan, ada darah yang harus dicurahkan untuk menutupi dosa dan kesalahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu itu disucikan harus dengan penumpahan darah. Dalam kitab Taurat dikatakan, yang dikutip dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah pertama yang tercurah adalah darah yang harus tercurah untuk mengampuni dosa manusia pertama, di mana ternak tersebut, binatang tersebut harus disembelih dan darahnya dicurahkan ke atas tanah. Kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan manusia yang telah mengekspos kesalahannya, pelanggarannya terhadap perintah daripada Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam menyucikan, apakah itu peralatan dan perkakas yang dipakai di dalam rumah ibadah, penyucian rumah ibadah, bahkan untuk menghapus dosa, baik dosa para imam maupun dosa daripada umat Allah pada waktu itu, darah harus dicurahkan. Kalau kita baca secara lengkap dalam imamat, ada banyak sekali di sana korban-korban, mulai dari burung, kemudian ada domba, ada kambing, ada lembu, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai singkatnya saja kita lihat daripada Imam Harun, bahwa Imam Harun harus mengorbankan lembu jantan untuk penghapusan dosanya dan dosa seisi rumahnya. Kemudian setelah itu dia harus mengorbankan domba jantan sebagai korban penghapus dosa bagi umat Israel pada waktu itu. Dan kita tahu kelahiran Kristus yang kita rayakan pada bulan Natal, pada bulan Desember yang indah ini, kita tahu darah yang sempurna, darah anak domba Allah, yakni darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita 2000 tahun yang lalu di Golgota, di atas kayu salib. Dia mengatakan telah selesai. Darahnya yang telah dicurahkan menebus kita, manusia, dari dosa. Ini memulihkan kita dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang tadi telah terpisah oleh dosa, kejahatan, pelanggaran. Kita kembali dikuduskan oleh Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Allah. Ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela, sebagaimana disebutkan dalam Kolose pasal 1, 21 sampai 22. Dan hubungan manusia dengan Allah telah dipulihkan oleh darah yang mahal, yakni darah anak domba Allah ini. Anda bisa lihat nanti dalam Yohanes pasal 17 ayat 19 sampai 22. Pemulihan hubungan ini, ketika berita kelahiran Kristus disampaikan kepada manusia, kalau kita melihat dalam Alkitab, setidaknya ada 3 kali kata Immanuel disebutkan. Dalam kitab Yesaya disebutkan 2 kali. Sebagai nubuatan tentang kelahiran Kristus. Kemudian dalam Perjanjian Baru, kita mengetahuinya. Ketika Allah berbicara kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau akan melahirkan dan engkau akan menamainya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Pemulihan hubungan ini seyogianya telah memulihkan kembali kerinduan kita sebagai manusia untuk bersekutu kembali dengan Tuhan, menjalin kembali percakapan dengan Tuhan yang biasa kita lakukan dalam doa kita kepada Tuhan, dalam pujian kita kepada Tuhan, dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan oleh karena hubungan yang telah dipulihkan.
Darah yang telah menutupi segala dosa dan pelanggaran kita, bahkan segala ketidaksempurnaan kita, itu membawa kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kerinduan kepada Allah yang digambarkan seperti rusa yang merindukan air. Kalau kita merindukan sesuatu, maka kita akan mencarinya. Kita akan mengejarnya. Kita akan berusaha untuk mendapatkan dan menemukannya. Kemudian di dalam kitab Yesaya dikatakan, dalam segala hal Allah menyertai kita. Dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang Immanuel. Ada mungkin banyak kekhawatiran. Ada mungkin banyak ketakutan. Ketakutan akan masa depan. Kekhawatiran akan hari esok. Itu mungkin membuat kita gentar untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Anda para mahasiswa yang mungkin saat ini sedang berada di Yogyakarta, atau mungkin Anda yang masih sedang berada di kampung halaman masing-masing, yang mengikuti perkuliahan, yang mengikuti ujian demi ujian, selama Anda kuliah di Universitas Kristen Immanuel ini. Anda harus percaya bahwa Allah menyertai Anda, bahwa Tuhan menyertai kita, menyertai langkah-langkah kita, dalam setiap perjuangan yang Anda telah lakukan, dalam menempuh ilmu di sini. Kami para dosen yang ditempatkan Tuhan untuk melayani kalian semua, sangat yakin bahwa Allah akan mengembalikan rencananya semula, dan Anda semua, Immanuel muda, adalah bagian daripada rencana ilahi tersebut. Dan ketahuilah, sesulit apapun kehidupan dan perjuanganmu sekarang, dalam menempuh ilmu, mungkin dihimpit juga dengan persoalan ekonomi, ketidakpastian, berbagai kendala dan keterbatasan. Ingat, pesan Tuhan dalam Roma, pasal 8, ayat 31. Dia mengatakan, bila Allah di pihak kita, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, yang Anda cari seperti rusa mencari seperti air, yang sangat haus akan air kehidupan tersebut, siapakah yang akan menjadi lawan Anda? Tidak ada yang bisa menggagalkan kita untuk masuk dalam rencana Allah, kecuali kita sendiri memilih untuk kita tidak mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada bagian akhir, saya ingin sampaikan kepada kita semua, khususnya para Immanuel muda, pesan Tuhan, mari utamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaannya. Semua itu, apa yang Anda cita-citakan, akan ditambahkan kepada Anda. Matius 33 ayat 3 mengatakan demikian. God first. Jadikan Tuhan pada top priority dalam kehidupan sekarang dan seterusnya. Kemudian agar rencana Tuhan tadi, pada kejadian 1 tadi ketika Allah menciptakan manusia, itu bisa tergenapi. Pesan Tuhan bagi Anda, mari bangun keluarga yang ilahi. Apa maksud keluarga ilahi yang satu saat mungkin Anda akan bentuk? Sebagai kaum muda, Allah mengendaki keluarga-keluarga yang menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Orang-orang yang akan sama dengan Anda satu saat kelak. Menjadi duta-duta Allah. Menjalankan, mencapai tujuan daripada Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di seluruh bumi ini. Dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 dikatakan demikian. Keluarga dibangun untuk menghasilkan keturunan yang ilahi. Yang terakhir, pesan Tuhan, pergi dan hasilkan buah. Satu saat Anda akan meninggalkan Ukrip, mengejar cita-cita Anda. Percayalah kalau Anda mendahulukan Tuhan. Dan kecuali Allah berkata lain, Anda membangun keluarga yang ilahi, menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi. Anda pergi menghasilkan buah, apapun profesinya kelak. Tuhan memberkati. Percaya, Dia Immanuel. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan menguatkan, mengingatkan, menegur, mengoreksi kehidupan kami.
Bawa kami seluruhnya Tuhan, Sivitas Akademika, Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, dan khususnya para mahasiswa Immanuel Muda. Kami tahu rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami para dosen sangat berbahagia dan merasa terhormat menjadi bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati para mahasiswa kami, berkati para pendidik, diurapi oleh Tuhan untuk melayani para mahasiswa. Kami tahu Tuhan, Engkau telah memilih mereka jauh sebelum dunia diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang ajaib yang Engkau sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah pada kali ini. Engkau mengingatkan kami. Kami berbahagia, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada bulan kelahiran Engkau, Immanuel, kami menyadari Engkau sangat peduli. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Di dalam nama Immanuel, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen beserta staf dan seluruh mahasiswa Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir.
Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.